Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada seluruh jamaah pengajian malam Sabtu, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, sehingganya kita masih bisa menghadiri pengkajian rutin malam Sabtu yang diadakan oleh ranting Desa Palangwaisulan. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam Sabtu ini pengkajian saya beri tema makna iman. Barangkali tentang iman ini sudah sering kita dengar, sering juga dibahas. Ini sekedar mengulang-ulang, mengingatkan agar semoga kita semua terus istiqomah dalam keimanan ini dan terus meningkat kadar keimanan kita. Istilah iman adalah bagian dari keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam Islam, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Agama Islam mengatur tentang keimanan dalam rukun iman. Beriman artinya percaya dan membenarkan. Imam Syafi'i menjelaskan, iman adalah bisa membawa seseorang senantiasa lebih taat kepada segala perintah Tuhannya. Dalam Islam, penilaian iman adalah hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya bisa berusaha terus bertakwa. Islam mengatur iman adalah dalam sebuah rukun, namanya rukun iman, yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. 6 pilar rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati. Baiklah, untuk penguraiannya berikut ini akan saya uraikan tentang ulasan iman dari beberapa sumber. Tapi sebelum ini saya ulas lebih lanjut. Sumber utama, kalau nanti ada yang bertanya, sumber utama
yang saya pakai rujukan tentang rukun iman, tentang iman ini adalah kitab Sulam Safinah ya, di pasal yang kedua. Jadi di halaman yang kedua kalau saya sudah. Jadi ini rujukan yang pokoknya. Sedang rujukan lainnya saya beberapa sumber karena tidak akan saya uraikan tentang hadis dan tentang yang menguatkan dalil menguatkan tentang makna iman serta rukun iman ini, karena saya yakin bahwa sekarang juga sudah banyak yang lebih paham daripada ini. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali dan untuk bersama-sama kita belajar. Baiklah, ini akan saya uraikan. Iman adalah mengandung makna percaya atau meyakini atau membenarkan. Jadi orang itu kalau sudah beriman, orang iman artinya ini percaya, meyakini dan membenarkan. Di iman ini ada tulus, ada ikhlas juga, ada kerelaan. Nah, di iman ini. Iman menurut syariat Islam mengakui dengan lisan. Jadi pengakuan itu diucapkan oleh lisan kita ini. Membenarkan dengan hati, jadi hatinya itu membenarkan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi setelah lisan itu mengucapkan, hati membenarkan, selanjutnya adalah dilaksanakan dengan perbuatan atau anggota tubuh yang melaksanakannya. Rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah. Jadi iman itu sifatnya dalam hati, qalbu, dalam batin ya, atau keyakinan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Al-Imam Ibnul Qayyim ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah, memaparkan iman adalah memiliki cabang yang banyak. Setiap cabang adalah bagian dari iman. Sholat adalah cabang keimanan. Begitu pula dengan zakat, itu cabang dari iman. Haji itu cabang dari iman. Puasa juga cabang dari iman. Dan amalan-amalan hati seperti malu itu cabang dari iman. Tawakal itu juga cabang dari iman. Jujur adalah cabang dari iman. Penjelasan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, iman itu ada 73 sampai 79. Jadi kata Nabi, iman itu ada 73 sampai 79 atau 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi cabang iman yang paling tinggi, yang paling pertama adalah perkataan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah, cabang iman yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Para ulama seperti Imam Malik, As-Syafi'i, dan ahli hadis lainnya menjelaskan iman adalah pembenaran hati, pengakuan lisan, dan amalan yang dilakukan seluruh anggota tubuh. Imam Syafi'i menambahkan bahwa iman adalah membawa seseorang senantiasa lebih taat kepada segala perintah Tuhannya. Nah ini, jadi iman dengan takwa ini tingkatannya hampir seimbang ya.
Jadi iman dengan takwa kan hampir seimbang, ada berbeda tipis, ya. Atau bahkan mungkin iman dan takwa ini ya sedia sekata. Nah, rukun iman dalam agama Islam ada 6 perkara. Di dalam ajaran agama Islam, rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Jadi kalau rukun Islam kan ada sholat, ya, terus apalagi zakat, puasa, haji, itu dalam bentuk fisik, ada kelihatan ya, anggota badannya. Nah, sedangkan rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi iman, kalau rukun iman ini sifatnya hati, sifatnya hanya ada di dalam qalbu, dalam batin. Rukun iman sendiri terdiri dari 6, yakni saya di sini akan menjelaskan, memaparkan satu persatu, ada tidak saya sebutkan hadisnya ya. Kalau di Sulam Safinah juga sudah dijelaskan arkanul Islam, arkanul imani atau rukun iman itu sitatun 6 aja dijabarkan kayak gitu juga ya. Dari hasil di sampingnya ini juga sama. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari rukun iman yang pertama yakni kita meyakini bahwa tiada Tuhan lain yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama ini berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, ada di bumi, dan seluruh alam semesta. Oke, ini saya ulangi bahwa iman yang pertama, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Ya. Ini berarti maknanya dalam banget iman. Artinya iman itu sudah dalam banget ini ya. Artinya sudah meyakini bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Ya. Nah, rukun iman yang pertama ini kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di seluruh semesta alam. Kita bisa meyakini sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, sifat Allah itu ada 20 ya. Ada Allah wujud, qidam, baqa, muhalafat, yamuhu binafsihi wa qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, ngaliman, hayang, samingan, basiron, mutakaliman. Ini sifat-sifat Allah. Dan juga Asmaul Husna yang ada 99 itu ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Khofar, Al-Qohar, Al-Wahab, Al-Rozak, Al-Fatah, dan seterusnya ya. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan pertolongan dengan berzikir, bersujud, dan berdoa. Meyakini atau iman kepada Allah juga bisa diwujudkan dari amal perbuatan baik dengan melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Makanya ini tadi di awal saya sebutkan iman itu dengan takwa itu kedudukannya seimbang ya. Karena dengan iman itulah orang akan merasa mendekat kepada Allah Sang Pencipta dan berusaha mendekatkan diri untuk
melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa juga kan mirip-mirip seperti itu ya. Takwa itu takut, hati-hati dengan berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, iman ini kan tingkatannya setiap orang berbeda-beda. Hanya Allah lah yang bisa menilainya. Artinya kalau iman itu ya hanya Allah yang bisa menilainya. Sedangkan manusia itu hanya terus sekedar berusaha untuk meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan ya. Jadi iman itu hanya Allah yang sudah pernah diuji ya dengan keimanan ditulis dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu diuji tingkat keimanannya, tingkat ketaatannya, tingkat ketakwaannya luar biasa ya. Karena diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail ya. Bahkan setan itu menggodanya itu melalui Nabi Ibrahim ya, untuk membatalkan niatnya. Nah, tetapi Nabi Ibrahim tidak bisa digoda. Terus ke ibunya, ke Siti Hajar ya, tetapi juga tidak berhasil. Sampai ke Ismailnya digoda ya, tetapi juga tidak berhasil ya. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Yang pernah saya baca itu kitab Riyadhus Shalihin, mungkin ada di kitab lain juga ya. Di sana dijelaskan ya, di kitab itu sampai bahkan pisau Nabi Ibrahim ini akan membunuh lehernya Nabi Ismail ya, itu baru malaikat Jibril menahannya agar tidak nyampe ke leher Ismail, ditahannya. Dan seketika itu pula datanglah penggantinya ya, yaitu binatang bernama kibas ya. Binatang ini bernama kibas, yang kibas itu menurut beberapa penjelasan yang tafsir adalah seekor domba putih besar ya, mulus tanpa cacat yang diturunkan dari surga yang dibawa oleh Jibril. Dan kibas ini sendiri asalnya juga dulu dari bumi, yaitu hewan kurbannya Habil. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan kibas itu adalah kurbannya Habil ya. Yang waktu itu Habil itu adalah anak Nabi Adam yang berperangai atau bersifat baik, sedangkan saudaranya Habil itu adalah berperangai dan bersifat kurang baik ya. Mereka bertikai berebut untuk menikahi saudara perempuannya yang bernama Lajuba Ikrimah Pak Kocin ya, agak lupa Lajuba ya. Kalau Lajuba Ikrimah kayaknya Lajuba yang diberebutkan itu ya. Lajuba diberebutkan karena berparas cantik ya, berebutkan, sehingga Nabi Adam menyuruh kedua putranya untuk melakukan korban ya, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Si Habil mengkorbankan seekor domba putih yang besar dan paling baik yang dia miliki dengan rasa tulus ikhlas. Sedangkan Qabil itu adalah beberapa aja ikat gandum, itu pun yang kurang baik ya, dan kurang ikhlas, sehingga yang diterima adalah kurbannya si Habil. Diambil oleh malaikat Jibril ya, disambar di bawah surga ya, dipelihara di surga dan diturunkan lagi saat penggantinya Ismail untuk disembelih ya. Ini bicara di kitab Riyadhus Shalihin seperti itu ceritanya. Dan
kibas ini adalah salah satu binatang yang nanti juga akan masuk surga dengan binatang lainnya ya, ada binatang anjing ya, ada binatang unta punya siapa ini, itu juga nanti akan masuk surga ya, dan beberapa binatang lainnya. Ini saya lanjutkan lagi. Selanjutnya tadi sudah sampai ini ya, rukun yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya, nur, dan bertugas untuk menjalankan perintah dari Allah untuk mengawasi seluruh umat manusia dan jin. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah dan senantiasa selalu bertasbih tanpa henti siang dan malam. Jadi malaikat itu kita mesti yakin terhadap malaikat Allah ini adalah makhluk gaib ya, yang dia taatnya luar biasa terhadap Allah, segala perintahnya ditaati ya. Dan jumlah malaikat itu banyak banget ya, tapi kalau kita diwajibkan untuk mengenal malaikat ada 10 malaikat ya. Selanjutnya iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus meyakini seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kitab-kitab yang mesti kita juga harus iman dan meyakini ya, itu bahwa adalah kitab memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terutama kitab suci Al-Quran. Sebagai umat Islam kita juga harus ya, selain meyakini juga harus berpedoman pada kitab suci Al-Quran tersebut ya. Itu iman yang ketiga. Sedangkan iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Makna dari rukun iman ini ialah kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya ialah mempercayai segala ajarannya, baik lisan maupun mengikuti jejak suri tauladan Nabi dan Rasul. Nah, ini kalau di Nabi dan Rasul ini yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi ya. Padahal kalau dalam satu riwayat bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Nah, banyaknya itu ada yang tak terhingga, banyak banget lah gitu ya. Tetapi ada dalam satu pernah saya membaca jumlahnya 140.000 Nabi dan Rasul ya. Ada juga dalam sebuah hadis itu ada 123.000 Nabi dan
100 lupa saya, ada 200 berapa yang nabi dan ada 132 rasul. Jadi saking banyaknya ada, tetapi yang wajib kita ketahui adalah 25 ya. Ini tentang iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Iman kepada hari kiamat ialah mempercayai jika hari akhir benar-benar ada. Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan dan dimusnahkan. Jadi iman kepada hari akhir ini kita mesti percaya bahwa hari akhir itu benar-benar ada, yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini ya, atau sering disebut dengan kiamat kubro ya. Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta akan dihancurkan dan dimusnahkan. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan mempercayai tanda-tanda akhir. Jadi menjelang hari akhir kita harus mempercayai tanda-tanda akan terjadinya kiamat ya, yaitu zaman seperti munculnya Dajjal. Dajjal ini makhluk bermata satu yang dalam sebuah kisah di keningnya tertulis huruf kaf, fa dan ro ya, yang bermakna kalau dibaca kafir. Gitu Pak Kecin ya, kalau Pak Kecin ya. Juga turunnya Nabi Isa ya. Nabi Isa ini akan diturunkan, yang pernah saya baca dalam sebuah kitab, itu akan diturunkan di masjid menjelang sholat subuh di Masjid Irak ya, yang dia akan bersolat jamaah subuh dengan diimami oleh Imam Mahdi ya. Walaupun Imam Al-Mahdi telah mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tetapi Nabi Isa tidak berkenan, tidak mau menyuruh Imam Al-Mahdi untuk tetap menjadi imam, dan selanjutnya juga akan membunuh Dajjal ini ya. Dan juga iman terhadap tanda-tanda hari akhir keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ya. Juga terbitnya matahari dari barat ya. Jadi matahari juga nanti menjelang hari akhir itu akan terbit dari sebelah barat ya. Dan juga akan semakin banyak kejahatan serta banyaknya amanah yang tidak lagi dijalankan. Nah, kita harus meyakini iman terhadap tanda-tandanya ini juga, karena hari kiamat akan tanda-tandanya menjelang hari kiamat, hari akhir, ada beberapa tanda yang sudah disyaratkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Selain itu, beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini jadi kalau kita percaya hari kiamat, juga kita mesti beriman bahwa di hari akhir itu setelahnya akan ada kehidupan, ada setelah kematian ya. Jadi kalau kita membaca perjalanan ruh manusia mulai dari alam ruh sampai kembali lagi kepada Sang Kholik ya, itu sebenarnya apa sih makna kematian dunia ini? Adalah berpisahnya antara ruh dengan jasad, dengan raga ya. Bahkan kalau orang ahli tasawuf itu ya, ahli hikmah itu membicarakan bahwa kematian itu sesungguhnya adalah kemerdekaan, karena lepasnya ruh dari kerangkeng atau dari wadahnya ya, dari kerangkanya. Nah, kita ini jasad yang kelihatannya kan penjaranya lah ya, penjaranya ya. Karena saat kita dipukul sakit itu
yang merasakan raga. Saat kita makan enak itu yang rasa adalah raga ya. Sedangkan ruh itu adalah di dalam hatinya ya, gitu. Mengibaratkan ruh dengan raga itu seperti diibaratkan kalau orang ahli tasawuf itu seperti baterai dengan casan. Saat baterai dengan fisiknya, dengan batu baterainya, casan isinya itu. Saat isinya habis, casannya habis itu berarti matilah, gak berguna, barang rongsok lah ya. Kalau aki itu udah habis isinya, casnya itu menjadi barang rongsok. Kemudian raganya berpisah dengan ruhnya, raganya tidak berguna ya, kubur ya. Ini tentang kematian ya. Kita meyakini setelah berpisahnya dan kepastian, baik kepastian itu baik buat kita maupun kepastian itu buruk buat kita ya. Ini kalau tentang baik buruk ini dikisahkan Nabi Musa ya, saat diuji oleh Allah tentang kenabiannya, dia lulus itu saat Nabi Musa itu disuruh menyebutkan orang yang dia temui, yang paling buruk yang dia temui selama dalam perjalanan ya. Jadi dari perintah dalam perjalanan untuk nanti ditanya untuk memberi jawaban siapa orang yang paling buruk. Padahal Nabi Musa itu menemui banyak orang bermacam-macam, yang jahatnya luar biasa, yang orang buruknya luar biasa ya, bermacam-macam. Begitu ditanya oleh Allah siapa yang paling buruk yang kamu temui, Nabi Musa menjawab tidak ada ya. Semua yang ditemui adalah baik. Karena apa? Karena itu adalah ciptaanmu ya Allah ya. Jadi seluruh ciptaan Allah itu adalah baik. Sehingga Nabi Musa luluslah menjadi kenabian ya. Karena Nabi itu setelah diuji melalui proses itu bisa Nabi Musa itu lulus karena kepastian diciptakannya baik dan buruk itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah menciptakan mudarat buruk itu ya, ataupun maslahat yang baik. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Allah baik buruk dan baik, ketentuan kepastian yang telah ditentukan oleh Allah baik ketentuan baik maupun ketentuan buruk oleh Allah, semua ada maknanya ya. Itu semua ada nilai makna yang terkandung di dalamnya, baik makna itu diketahui oleh kita maupun tidak. Jadi itu adalah rukun iman yang ke-6. Jadi barangkali ini saja uraian tentang iman, makna iman dan rukun iman. Saya ingin menyampaikan hadis-hadisnya, tetapi saya sampaikan bahwa rujukan yang saya pakai utamanya itu adalah pada kitab Sulam Safinah pada pasal yang kedua, halaman yang kedua. Halaman yang kedua, halaman yang pertama ya gue ya. Beran. Halaman yang kedua ya. Halaman yang kedua ya. Setelah rukun Islam kan ya. Apa halaman pertama saya lupa ya. Kayaknya masih antara halaman pertama dan kedua itu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga kita mudah-mudahan ditingkatkan rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita terhadap 6 pilar rukun iman yang saya sebutkan di atas ya.
Apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.